Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini masih berkaitan tentang tema PPDB di Provinsi Jawa Timur untuk jenjang SMA dan SMK. Oke, kita buka langsung web browsernya, kemudian kita ketikkan ppdb.jatim.net. Hari ini tanggal 15 Juni 2020. Jika kita lihat pada menu jadwal, ya, kita scroll ke bawah. Ini adalah masa pendaftaran resmi untuk jalur afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan untuk SMA dan SMK. Baik, untuk melakukan proses pendaftaran pada beberapa jalur tadi, kita harus menuju ke kabupaten kota yang akan dituju. Jadi silakan diklik pilihan kabupaten atau kota. Misalnya di sini saya contohkan Kabupaten Gresik. Oke, kita akan diarahkan ke PPDB Jatim untuk wilayah kabupaten atau kota. Ya, contohnya seperti ini. Maka sekarang saya berada di PPDB untuk wilayah Kabupaten Gresik. Baik, pada menu pendaftaran ini bisa kita lihat ada beberapa submenu, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur prestasi. Sebelum melakukan ini, alangkah baiknya calon mendaftar sudah mengetahui pagu tiap-tiap sekolah. Ya, bisa dilihat untuk wilayah kabupaten kota yang dituju. Untuk SMA di tab ini, kemudian untuk SMK di tab ini. Oke, kemudian mengenai juknis, ini bisa dibaca juga terlebih dahulu mengenai ketentuan. Ya, ketentuan umum, kemudian ketentuan khusus. Ya, kemudian ketentuan berkaitan tentang afirmasi yang hari ini akan dilakukan proses pendaftaran resmi. Silakan dibaca. Jadi ada beberapa hal yang penting sekali untuk bisa diperhatikan terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk mempersiapkan beberapa berkas yang nantinya akan diupload di menu pendaftaran. Salah satunya untuk jalur afirmasi harus menyiapkan beberapa hal ini. Itu ya. Jadi sebelum melakukan proses pendaftaran, pastikan semua persiapan berkas ini sudah tersedia. Termasuk untuk perpindahan tugas orang tua. Ini ada beberapa berkas yang mungkin bisa disiapkan. Contohnya surat penugasan dari instansi atau lembaga atau kantor dan perusahaan yang menugaskan, ya. Atau yang dari anak dari tenaga medis, ini bisa menyiapkan surat keterangan dari direktur rumah sakit tempat bertugas. Jadi untuk tahun ini ada fasilitas khusus bagi anak tenaga medis. Kemudian untuk jalur prestasi lomba, ini juga ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu berkaitan tentang bukti telah mengikuti atau menjuarai suatu prestasi, ya, baik yang akademik maupun yang non akademik. Oke, jadi silakan itu dipelajari terlebih dahulu. Jika sudah yakin dan sudah mempersiapkan semuanya, baru kemudian bisa ke prosedur, ya, ke prosedur dulu. Jadi bagaimana nanti tata caranya? Langsung ke tahapan tata cara pendaftaran, ya. Jadi untuk tata cara pendaftaran jalur afirmasi yang hari ini adalah login, kemudian memilih satu sekolah, mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yaitu berupa KIP atau KIS atau KKS atau KBPNT dan atau surat keterangan tidak mampu. Ya. Kemudian untuk jenjang SMK ini ada persyaratan tertentu, yaitu harus menyertakan surat keterangan atau surat pernyataan orang tua mengenai tidak buta warna dan atau tinggi badan. Untuk format surat pernyataan orang tua ini bisa diunduh pada pilihan unduh dokumen surat pernyataan.
Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua, ini juga sama ya, login ke ppdbjatim.net, memilih satu sekolah yang dituju, mengunggah SK mutasi atau perpindahan tugas yang diterbitkan instansi yang bersangkutan. Kemudian khusus untuk anak guru atau tenaga kependidikan SMA SMK, ini menyertakan surat penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan dari kepala sekolah. Kemudian khusus untuk anak tenaga kesehatan atau medis, mengunggah surat keterangan dari direktur rumah sakit. Ya. Jadi untuk dokumen ini juga sudah disiapkan oleh laman ini. Jadi nanti bisa di-download terlebih dahulu. Kemudian khusus jenjang SMK ya tetap harus menyertakan surat keterangan atau surat pernyataan orang tua tentang tidak buta warna dan atau tinggi badan. Kemudian untuk jalur prestasi yang hari ini juga caranya login ke ppdbjatim.net, kemudian memilih satu sekolah, mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi. Kemudian khusus jenjang SMK harus menyertakan surat keterangan atau surat pernyataan orang tua bahwa tidak buta warna dan atau menyebutkan tinggi badan. Oke, untuk jalur yang lain ini kita lewati dulu karena kita akan fokus pada kegiatan pendaftaran pada hari ini, yaitu 3 jalur pilihan, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur prestasi. Oke, jika ini sudah disiapkan semua, ya, maka kita boleh langsung menuju ke menu pendaftaran. Akan saya cobakan untuk jalur afirmasi ya. Ini akan saya klik. Jadi untuk pendaftaran tidak menggunakan NIK lagi karena dari hasil rapat koordinasi tim itu ternyata menemukan banyak sekali kesalahan pada penulisan NIK. Jadi untuk proses pendaftaran hanya memasukkan PIN dan tanggal lahir. Oke, langsung saja kita isikan PIN ya, kemudian tanggal lahirnya. Oke, kemudian pilihan jalurnya. Ya, ada 3 pilihan, afirmasi umum, anak buruh, dan kewilayahan. Kali ini saya akan coba untuk yang afirmasi umum. Kemudian silakan dicentang, saya bukan robot. Zebra cross. Oke, berikutnya. Oke, jika sudah, silakan diklik tombol login. Selanjutnya kita berada pada tahap pilih sekolah tujuan. Pilihlah satu SMA atau SMK yang hendak dituju. Jadi hanya satu ya, perlu diingat. Jadi di sebelah kiri di sini ada data pribadi, di sebelah kanan ada pilihan jenjang sekolah yaitu SMA atau SMK. Untuk SMA akan diberikan pilihan SMA negeri sesuai dengan wilayah yang dituju. Misalnya saya ini di Kabupaten Gresik ya. Sedangkan untuk SMK akan diberikan beberapa pilihan kabupaten kota karena SMK adalah bebas zonasi. Jadi silakan dipilih kabupaten kota yang mana. Misalkan saya pilih Kabupaten Gresik. Kemudian untuk SMK tujuan akan menyebutkan nama SMK beserta kompetensi keahliannya. Oke, saya akan coba untuk SMK Negeri 1 Duduk Sampean, Teknik Mekanik Industri. Oke, jika sudah yakin seperti ini pilihannya, maka bisa klik tombol lanjutkan proses. Maka akan muncul konfirmasi apakah Anda sudah yakin dengan pilihan Anda. Ya, menyebutkan SMK Negeri 1 Duduk Sampean, Teknik Mekanik Industri. Jika sudah yakin, klik tombol ya. Jika belum, boleh diklik tombol belum yakin dan lakukan proses pembetulan data. Oke, jika saya yakin, maka saya klik tombol ya, saya yakin. Kemudian kita berada pada tahap mengunggah berkas. Ingat, untuk berkas yang diunggah nanti harus memenuhi persyaratan, yaitu minimal 200 KB ukurannya, untuk panjangnya 600 piksel minimal, dan jika nanti ukuran filenya lebih dari 400 KB akan dilakukan penyesuaian. Berkas yang perlu disiapkan pada jalur ini afirmasi umum adalah berkas KIP, KIS, KKS, KBPM,
KBPNT atau SKTM, kemudian data tinggi badan dan mengidap buta warna atau tidak, beserta mengupload surat keterangan tidak buta warna dan atau tinggi badan. Ya, untuk yang KIP itu bisa seperti ini bentuknya ya. Akan saya contohkan lah, ini adalah kartu Indonesia Pintar. Harus jelas menyebutkan calon pendaftar dan terbaca dengan baik. Kemudian untuk surat keterangan sehat bisa bentuknya seperti ini. Ini bisa didapatkan dari puskesmas atau rumah sakit yang di dalamnya menyebutkan tinggi badan dan keterangan tidak buta warna. Ini juga harus terbaca dengan baik. Jika tidak mempunyai surat keterangan sehat, bisa juga dalam bentuk surat pernyataan orang tua yang bisa di-download di laman ppdbjatim.net ya. Isinya seperti ini, silakan diisi, kemudian di foto atau di scan. Kemudian jangan lupa menyertakan materai 6000. Dan nanti jika ada sewaktu-waktu ditemukan atau terbukti tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka harus siap untuk bertanggung jawab dan dicabut haknya. Oke, jadi silakan itu disiapkan terlebih dahulu. Jika sudah, maka tinggal di klik browse untuk mengupload kartu KIP, KIS atau yang lain. KIP ya yang saya siapkan. Jika tidak ada pesan error, maka artinya file foto ini sudah sesuai dengan standar. Kemudian tadi disebutkan tingginya adalah 161, tinggal dipilih. Kemudian mengidap buta warna, tadi disebutkan tidak. Dan yang terakhir mengupload surat keterangan sehat. Oke, kita upload. Ya, jika tidak ada pesan error, maka juga berarti sudah sesuai. Selanjutnya bisa klik tombol lanjutkan proses. Atau bisa juga kembali jika ingin mengulang, memastikan, atau membatalkan pendaftaran. Oke, saya akan klik tombol lanjutkan proses. Maka ada konfirmasi seperti ini. Anda sudah yakin dengan unggahan berkas Anda? Jika ya, bisa klik tombol ya, saya yakin. Jika belum, saya klik tombol belum yakin. Oke, saya klik tombol ya, saya yakin. Oke, kita akan tunggu proses upload sampai dengan 100% yang ada di pojok kiri bawah tampilan web browser kita. Oke, kalau sudah 100%, kita akan beralih ke tahapan konfirmasi data. Pastikan seluruh data Anda di bawah ini sudah benar. Oke, jadi harus memastikan datanya sudah benar, sekolah, pilihan jurusan, alamat, kemudian data foto yang diupload ya, harus terbaca dengan baik ya, termasuk surat keterangan sehatnya, tinggi badan dan tidak buta warnanya juga harus terbaca dengan baik. Untuk selanjutnya yang terakhir bisa klik tombol kirim. Ingat, untuk klik tombol kirim ini sifatnya final dan tidak bisa dicabut atau diubah. Atau jika masih ragu, bisa klik tombol kembali atau batalkan pendaftaran. Oke, karena saya sudah yakin, saya klik tombol kirim. Yakin kirim data yang Anda telah kirim tidak dapat dianulir. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai ada data yang salah. Ya, jika belum yakin, silakan klik tombol belum yakin. Jika sudah yakin, bisa klik tombol ya, kirim data. Oke, saya akan klik ya, kirim data. Maka yang terakhir ya, akan ada pesan selamat berhasil melakukan pendaftaran. Pendaftaran Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi. Harap mencetak bukti pendaftaran ke SMK ini, jurusannya ini sebagai bukti ya. Silakan menunggu hasilnya hingga waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa silakan segera klik cetak untuk mencetak bukti pendaftaran. Jika sudah mencetak bukti pendaftaran, silakan disimpan, kemudian diarsip. Ini nanti akan digunakan pada saat proses daftar ulang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat bagi calon pendaftar di SMA SMK di Provinsi Jawa Timur. Dukung channel Masdin Media, silakan diklik tombol subscribe, kemudian like. Jika ada pertanyaan terkait PPDB, silakan dituliskan di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, silakan diklik share
untuk bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.